siang ibu-ibu hebat dari SDN Sarikaso. Izinkan ya, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk lebih semangat, bagaimana kalau kita mengadakan yang dulu? Ya. Kalau saya bilang semangat pagi, berarti siang, pagi, luar biasa, gitu seperti itu. Ya. Semangat pagi, luar biasa. Ya, tepuk tangan. Itu baru siang loh, ibu-ibu ya, dan situnya sekarang. Semangat pagi, luar biasa. Ya, terima kasih ya, walaupun sudah siang, tapi semangat paginya masih tetap bisa kelihatan. Ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Neng Rosita, CGP Angkatan 11 dari SDN Sarikaso, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada perkenalan dari fasilitator Angkatan 11 yaitu Bapak Ridwan Kurnia Pratama SPD. Kemudian ada pengajar praktik yaitu Ibu Rita Rosita SPD. Dan saya sendiri Neng Rosita, CGP Angkatan 11. Jadi acara kita hari ini adalah untuk penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN Sarikaso. Alhamdulillah ya, walaupun tidak hadir semua, tapi ibu-ibu ini tetap semangat mengikuti penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN Sarikaso. Nah, konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah perilaku dari siswa ataupun guru yang bisa ditiru. Contoh-contohnya yaitu ada dari 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Kedelapan, segitiga restitusi. Mungkin ini sudah tidak asing bagi kita sebagai pendidik ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nah, ini berhubungan dengan stimulus respon dan juga teori konsep paradigma belajar. Gambar di sebelahnya adalah gambar apa, Bu? Profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Itu adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu walaupun kecil ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sana ada kata terdiferensiasi, ibu-ibu. Apakah ada yang bisa menjabarkan apa itu terdiferensiasi? Perbedaan. Ya. Coba menoneng silakan. Perbedaan dalam mengajar. Ya, boleh. Apalagi, Bu? Selain dari perbedaan dalam cara mengajar, dalam satu kelas, apakah kebutuhan anak itu sama atau tidak? Beda. Tidak. Apakah dalam satu kelas kita mengajar, kebutuhan anak itu sama atau tidak? Tidak. Tidak ya. Nah, itu adalah diferensiasi. Cara kita mengajar pasti tidak sama. Ada yang mengerti cepat, kadang ada anak yang dengan cara yang lambat gitu mengertinya. Nah, itu adalah pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian cara penilaian kita juga pasti berbeda ya. Ada yang penilaiannya dengan cara mungkin dengan cara tes tertulis, atau ada anak yang kinestetiknya bagus tapi dalam cara nulisnya dia lambat.
Berarti penilaiannya yaitu dengan, kalau yang domestiknya bagus, nulisnya lambat, berarti kita memberi penilaian dengan cara praktik ya Bu. Ya. Ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu saja setiap anak di setiap sekolah diharapkan memiliki iman dan takwa yang paling diutamakan. Yang kedua ada berkebinekaan global. Ada yang bisa mencontohkan apa itu berkebinekaan global, Bu? Jadi wawasannya luas, tidak terpaku hanya cukup di daerah lingkungannya saja, tapi diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia ini. Ya. Yang ketiga ada bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya sekedar dalam kebersihan saja, tetapi ketika kita mengerjakan tugas kelompok atau ada tugas yang harus dikerjakan secara kelompok, mereka memiliki kerjasama yang baik. Jadi bukan yang kerja-kerja, yang diam-diam. Nah itu namanya gotong royong dalam pendidikan. Keempat ada kreatif. Kreatif di sini si anak diharapkan memiliki jawaban yang lain selain yang kita arahkan. Ya, jadi dia mencari sendiri jawabannya yang hampir mendekati gitu. Jadi dikasih contoh satu, si anak bisa mencari contoh yang lain. Maksudnya kreatif seperti itu. Yang selanjutnya ada bernalar kritis. Bernalar kritis, ada yang bisa? Bu Ana, bernalar kritis itu seperti apa ya? Bernalar kritis coba Bu, bagaimana? Ibu kerudungnya baru ya? Kadang ada anak yang contohnya seperti itu. Itu kritis Bu, tapi kritis dalam hal apa? Ya, Bu, jadi jangan anaknya disuruh diam aja nggak ngerti teh. Dia itu ngerti atau apa dia begitu. Jadi diusahakan dia kalau nggak ngerti bertanya gitu ya. Karena kritisnya itu ya di hal-hal seperti itu. Kita pakai kerudung baru, ibu kerudungnya baru ya, atau ibu sepatunya baru. Mereka kritis dalam hal-hal itu. Nah, diusahakan kritisnya dalam pelajaran, gitu, seperti itu. Kita langsung tugas kita. Yang selanjutnya ada mandiri. Mandiri di sini yaitu ketika ada tugas, dia bisa. Jadi kadang ada anak yang menunggu jawaban dari temannya sendiri, supaya gitu Bu. Ya, dia cari-cari teman yang udah beres, dia lihat jawabannya. Nah, di sini diusahakan di profil pelajar Pancasila ini si anak bisa bekerja sendiri. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Teori kontrol. Ini adalah pemahaman kita sebagai guru. Dan ternyata pemahaman kita sebagai guru ini ada yang miss Bu, ada yang salah. Contohnya, pertama ilusi mengontrol murid. Tujuan kita memberikan pelajaran adalah untuk menguasai murid atau untuk apa? Pasti dalam hati si anak harus bisa nih, harus bisa kita kontrol, kita kendalikan supaya dia bisa. Nah itu salah Bu. Jadi ini adalah miskonsepsi, ilusi mengontrol murid. Yang ada adalah kita yang menuntun murid supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi jangan memaksakan anak harus bisa, tidak. Tapi kita memberikan jalan, memberikan jalan supaya si anak bisa masuk ke tujuan pembelajaran. Kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Saya kasih contoh ketika anak telat masuk, terus ibu kasih hukuman beberes, bersih-bersih kelas. Bersih-bersih kelas itu positif nggak Bu? Membersihkan kelas itu positif tidak? Kegiatan positif tidak? Positif. Tapi itu bentuknya hukuman. Jadi sebaiknya tidak seperti itu. Ya,
kegiatan bersih-bersih atau berupa hukuman itu harus ada dalam kesadaran dia sendiri gitu. Jadi tidak bisa kita, walaupun itu kegiatannya positif, tetapi dimasukkan ke dalam hukuman karena dia melakukan kesalahan. Tadi misalnya datang telat kemudian dihukum dengan cara bersih-bersih itu miskonsepsi ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita di kelas pasti paling dewasa ya Bu. Tidak mungkin murid kita lebih dewasa dari kita. Nah, kadang perasaan bahwa kita ingin menguasai anak itu suka timbul. Orang dewasa itu pasti lebih berkuasa. Nah, itu adalah miskonsepsi juga. Jadikan siswa kita itu adalah teman kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika belajar dalam pembelajaran dia tidak merasa, oh ini orang dewasa ya. Orang dewasa itu seperti itu ya. Menguasai kita gitu. Kalau sudah menjadi teman, pasti perasaan dia itu menjadi menyenangkan ketika di kelas. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya tadi memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan. Tanpa kita tanya apakah kesalahan itu ada alasannya. Contohnya ada yang terlambat lagi seperti tadi. Terus kita langsung kasih dia hukuman. Nah, sebenarnya itu adalah membuat rasa bersalah. Kalau anak sudah merasa bersalah, dia merasa menjadi orang yang tidak berguna. Dan secara psikologi itu membuat pelajaran menjadi terhambat, menjadi lambat untuk diserap oleh anak. Ketika anak melakukan kesalahan, coba ditanya apakah alasannya itu apakah bisa diterima atau tidak. Kalau alasannya bisa diterima, mungkin bisa kita maafkan. Ya, selanjutnya, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, kalau zaman dulu ya Bu Noneng, stimulus respon itu kita pakai dalam bikin stimulus respon. Seperti enggak, dalam PPP kadang ada stimulus respon gitu. Nah sekarang kalau sekarang itu ada teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama seperti tadi. Kita membayangkan dalam satu kelas kebutuhannya sama, udah soalnya sama, evaluasinya juga sama. Nah itu adalah stimulus respon. Yang sebenarnya adalah teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi jangan menyamakan kebutuhan anak, disamaratakan. Kadang ada anak yang lambat, kadang ada anak yang cepat dalam pelajaran. Kemudian di stimulus respon ada semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, saya kasih satu lembar, kemudian dibagikan kepada anak-anak. Saya suruh mereka menggambar pantai. Pantai, satu kata pantai, tapi ketika digambar, apakah sama pantainya? Beda ya, pasti akan berbeda, gambarnya tidak akan sama. Nah, seperti itu gambaran, mungkin setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Atau kita suruh bayangkan si anak, misalnya kalau dalam pelajaran di PASTE ada namanya di PASTE ada apa? Pertumbuhan yang di daun itu, bukan yang di daun yang membuat makanan di daun itu, tumbuhan fotosintesis. Nah, pasti si anak membuat gambaran yang berbeda tentang fotosintesis, ya, tidak semua sama. Kemudian di stimulus respon ada kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
baik itu perilaku baik ataupun perilaku yang buruk. Jadi jangan menjudge murid kita ketika dia berperilaku buruk, tapi harus ditanya dulu apa alasannya dia berbuat seperti itu. Kemudian ada stimulus respon, ada orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi usahakan si anak itu jangan merasa dikontrol oleh guru, tapi dia mengontrol dirinya sendiri untuk berbuat baik itu berbuat baik ataupun berbuat buruk, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, Anda bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon juga ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Coba bayangkan ketika ibu dan bapak memberikan sebuah pelajaran, kemudian si anak tidak bisa menyerap apa yang ibu lakukan, pasti harus hafal, harus bisa. Itu adalah sebuah bentuk pemaksaan dari seorang guru. Nah, kalau di teori kontrol, bagaimana caranya agar supaya tidak ada pemaksaan, yaitu dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anggaplah mereka teman kita dan bisa lebih dekat ketika memberikan pelajaran. Di stimulus respon ada model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Jadi jangan berpikir ketika ada anak salah itu mereka kalah, tapi buatlah kesalahan itu menjadi sesuatu yang membuat motivasi mereka menjadi lebih baik lagi. Win-win solution kalau kata kerennya mah. Jangan berpikir anak yang kalah kita yang menang. Nah, ini ada disiplin positif. Disiplin, apa itu disiplin ibu-ibu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh iya. Betul sekali ya, disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada jawaban yang lain mungkin? Disiplin itu apa? Disiplin waktu. Ah ya, bagaimana? Disiplin waktu. Oh iya, disiplin waktu. Itu salah satu contoh ya Bu, disiplin waktu. Iya. Ada lagi jawaban yang lain? Disiplin itu kalau menurut istilah bahasa itu dari disipline. Jadi artinya itu adalah belajar. Disiplin positif itu adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu berawal dari disiplin diri. Ada kesadaran diri untuk ketika dia melakukan hal-hal yang dia yakini. Setelah dari disiplin diri, ada disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki perilaku intrinsik dalam perubahan ke arah lebih baik. Jadi ketika anak berubah menjadi lebih baik itu bukan karena kita, bukan karena ingin pujian dari kita atau karena takut dihukum oleh kita, tapi buatlah dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Dan itu dinamakan perilaku intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari agama, suku, bangsa ataupun ras. Nah, ini pengertian dari nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi. Sebenarnya ada 6, cuman kita 3 saja ya Bu. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila seperti tadi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, berdarah kritis.
Ada dari BMI atau Building Moral Intelligence, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang ketiga ada petunjuk hidup dan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebajikan universal. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat kesenangan dan penguasaan. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, misalnya kesehatan, makanan, dan rumah. Itu pasti semua orang membutuhkan ya Bu. Walaupun dibilang dia bisa hidup tanpa orang lain, tapi tetap saja membutuhkan makanan, membutuhkan rumah dan juga kesehatan. Kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Semua orang pasti membutuhkan kasih sayang, baik itu peserta didik ataupun guru. Nah, kita harus bisa membagi kasih sayang kita. Jangan sampai ada anak yang merasa si ibu teh sayangnya ke dia saja gitu ya. Cobalah mendatangkan kasih sayang kita. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap anak pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, apa salahnya kita memberikan pujian kepada anak yang mungkin lebih baik dalam pelajarannya, supaya dia lebih termotivasi lagi. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya. Yang keempat ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Nah, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan agar arah hidup seseorang. Kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya bermain dan tertawa. Usahakan di kelas itu bukan cuma nulis saja, tapi si anak misalnya atau semati bumi abdi teh sedih wae, terus lompat ke sekolah abdi capek tuh pelajaran sekarang ke teman-teman. Nah, usahakan agar di kelas itu mereka bisa tertawa dan bermain selain mendapat pelajaran. Nah, ini ada sampai sini Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kita lanjutkan ya untuk mempersingkat waktu. Ada selanjutnya motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku pasti ada alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ibu percaya tidak ketika anak berhasil dalam disiplin, apakah dia karena takut disalahkan sama gurunya, atau karena dia ingin dipuji sama gurunya, atau karena apa? Ketika anak berperilaku positif, coba. Ingin dipuji. Nah, itu adalah motivasi yang paling rendah, Bu. Jadi anak itu merasa ingin dipuji. Saya akan berperilaku positif karena saya akan mendapat pujian dari gurunya. Dan saya akan mendapat hukuman ketika saya melanggar aturan. Nah, itu adalah motivasi paling rendah dari manusia. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat lebih dari tingkatan yang tadi. Nah, tingkatan yang baik adalah yang terakhir. Dia melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika anak berubah itu, oh saya ini orang yang berguna, orang yang mampu untuk berubah. Jadi jangan sampai merasa perubahan itu adalah karena takut dibilang nakal atau karena takut disalahkan oleh gurunya. Kembali lagi ke intrinsik ya Bu ya, yang tadi itu. Iya. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Harus hati-hati ya menyebutkannya. Yang pertama ada gambar apa Bu? Yang pertama sebelah sini. Ini adalah gambar peluit. Nah guru itu adalah sebagai penghubung. Prit. Ada yang salah? Prit. Nah posisi guru yang pertama adalah sebagai penghubung. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil, kita kasih hukuman, si anak merasa bersalah, nah itu posisi guru. Yang kedua, yang ketiga, ada posisi guru sebagai teman. Kumaha pamit teman? Kalau teman mungkin kalau ada yang melakukan kesalahan, tidak seperti penghukum, tapi diajak ngobrol ya Bu ya. Diajak ngobrol secara terbuka, kumaha ke teman gitu. Yang keempat ada sebagai pemantau. Tuh, jadi jika mata-mata dipantau si anak terus. Yang kelima ada sebagai manajer. Nah, inilah kalau menurut saya posisi guru yang paling baik ya sebagai manajer. Jadi jangan sampai kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, baiknya yaitu sebagai manajer. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Segitiga restitusi. Ya betul sekali Bu Noneng ya. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Kapan segitiga restitusi dilakukan? Ketika apa? Segitiga restitusi dilakukan ketika ada anak yang melanggar aturan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi kebutuhan, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ibu mau lihat contohnya? Silakan disimak videonya ya Bu ya. Ini contoh restitusi, video restitusi. Kenapa ada suaranya? Sani tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Iya Bu, saya tahu tadi saya membuang sampah sembarangan. Saya minta maaf. Bagus, kamu tahu kesalahan kamu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya ya. Apa alasannya? Tadi saya tergesa-gesa Bu. Jadinya saya membuang sampah tidak pada tempatnya. Iya. Bagaimana perasaan kamu ketika membuang sampah sembarangan? Saya merasa tidak nyaman karena sudah membuat lingkungan menjadi kotor. Iya. Menurut kamu, apakah membuang sampah sembarangan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Kebersihan dan kenyamanan Bu. Iya. Menurut kamu, apakah kebersihan dan kenyamanan itu penting untuk kamu? Penting Bu, karena membuat kita terhindar dari penyakit, karena tempat yang kotor bisa menimbulkan penyakit. Iya, betul sekali ya. Ternyata kamu mengerti akan pentingnya kebersihan. Berbuat salah itu manusiawi, tetapi kita harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Apakah kamu mau berubah? Mau Bu. Kalau begitu, marilah kita carikan solusinya bersama-sama. Baik Bu. Sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf dan mengakui kesalahan kamu. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar lingkungan menjadi bersih? Saya akan membuang sampah pada tempatnya.
agar lingkungan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit. Ya, bagus. Kamu sudah menemukan solusinya. Untuk kedepannya, kamu bisa memberitahu teman yang lain jika ada yang melakukan hal yang sama. Terima kasih atas kejujurannya. Silahkan kembali ke kelasnya. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini tentang kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Perjanjian atau Nah, ini adalah kesepakatan kelas itu adalah perjanjian atau aturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Jadi si anak diberikan kertas tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tapi pergunakan kalimat positif ya Bu kalau membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata jangan itu adalah kalimat negatif. Harusnya apa Bu? Kalau tidak, sampah pada tempatnya. nah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat positif. Kalau misalnya tidak boleh datang terlambat. Datang tepat. Nah, datang tepat waktu. Nah, pergunakanlah kata-kata seperti itu ketika kita membuat kesepakatan kelas, ya. Ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih sudah melaksanakan. Terima kasih sudah mengikuti budaya positif kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.